Jurusnya apa nih? Cingkring. Oh, cingkring di Iya. situ. Sobat Budaya tahu nggak nih kalau cingkring? Kalau cingkring kayak gimana sih gayanya? Ya. Silakan. Ya dia seperti kalau sekilas kayak menari tuh. Tuh. Oh, itu cingkring. Tuh. Jadi Kak begini, kalau yang cerita realita sehari-hari itu dalam pertunjukan seni tradisional topeng Betawi. Kalau di Lenong kan ada dua, Lenong Denes, Lenong Preman. Lenong Preman ini dengan pakaian keseharian, sadaria, kebaya encim, noni dan sebagainya macam, itu menceritakan tentang kepahlawanan Betawi. Misalnya bercerita si Pitung. Orang Sunda punya gedung kesenian di tanah Betawi. Namanya Miss Cici di Cempaka Putih. Menonton wayang golek apa nyaman seperti nonton di bioskop. Orang Jawa punya wayang orang Barata di Senen. Duduk ketoprak tampil di situ, insya Allah Lenong enggak, padahal di tanah Betawi. Nah pertanyaannya, ada nggak gedung kesenian Betawi yang khusus menampilkan produk tradisional Betawi? Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali menemui Anda melalui podcast dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Program podcast budaya ini nantinya juga akan ditayangkan di YouTube kami. Jadi jangan lupa untuk follow, subscribe, dan share untuk tahu apa aja sih tema-tema di episode berikutnya. Nah, pada episode kali ini saya datang pakai baju batik gobang nih. Di bawahnya ada gambar-gambar ondel-ondel. Nanti bisa kelihatan ya kalau dari master kameranya. Nah, kemudian di episode kali ini kita akan membahas tentang dukungan pelaku seni terhadap pelestarian kampung budaya. Kita ngomongin kampung budaya itu apa sih maksudnya ya? Terus kita ngobrol langsung aja sama narasumbernya yang ahli di bidangnya. Ada Bapak Bahtiar. Nih, Bapak Bahtiar ini adalah seniman Betawi, pimpinan Sanggar Si Pitung Rawabelong. Betul. Ya ampun, waalaikumsalam. Kita manggilnya Bapak kagak enak, manggilnya Abang boleh nggak sih? Boleh Abang. Apa Encang? Abang aja. Abang aja ya. Iya, Bang Bahtiar. Ini kan ngomongnya Si Pitung Rawabelong. Pitung Rawabelong, Rawabelong tuh bukannya bunga-bungaan, Bang? Iya, salah satunya itu ciri khas Rawabelong. Dia punya pasar bunga terbesar di Asia Tenggara. Dan dari zaman dulu. Di zaman dulu. Kan emang udah kebun bunga di sana ya. Jadi urusan hidup sampai mati pasti perlu ke Rawabelong. Karena perlu bunga. Oh. Iya kan? Sampai mati juga perlu bunga ya. Perlu bunga. Oh begitu. Nah, saya baru tahu nih Bang, bahwa Rawabelong ternyata masuk ke dalam salah satu kampung budaya, benar? Betul. Oh gitu. Jadi yang dimaksud sama kampung budaya apa nih? Mungkin nih Sobat Budaya juga pada ingin tahu ya. Nih jangan-jangan saya lagi di lingkungan kampung budaya nih. Iya. Gitu. Gimana Bang? Ya kampung budaya itu adalah salah satu kampung yang budayanya hidup. Salah satu misalnya ada di situ pencaksilatnya, ada kosidahnya, ada pengajiannya yang tempo dulu juga orang tua kita itu nggak lepas dari ngaji sama main pukulan. Kalau sekarang dipanggilnya pencaksilat. Kalau Betawi bilang main pukulan. Iya. Oh jadi sampai saat ini tradisi-tradisi itu masih berjalan? Masih alhamdulillah. Di kampung Rawabelong itu? Iya. Oh sampai anak mudanya juga sekarang masih ikut Bang? Iya dari yang kecil-kecil sampai anak muda. Bahkan setiap gang itu ada pelatihan pencaksilat di situ. Setiap gang? Iya, karena kita kan ada gang tuh yang kebetulan namanya nama-nama nabi, ada 25 nabi. Nah, gang Yusuf, Sulaiman, Adam, ada Ishak, ada Daud semuanya. Mereka itu bergerak umumnya di hari malam Rabu dan malam Sabtu mereka latihan. Malam Rabu sama malam Sabtu latihan pukulan. Iya. Jurusnya apa nih? Cingkring. Oh cingkring di situ. Sobat Budaya tahu nggak nih kalau cingkring? Kalau cingkring kayak gimana sih gayanya? Ya. Silakan. Ya dia seperti kalau sekilas kayak menari tuh. Tuh. Oh itu cingkring.
Soalnya kalau silat mah bukan kaku ya, Bukan. nggak kaku dia, Iya. ada ininya ya. Ada apa ya, seni gerakan yang luas gitu, Seni lihat gerakan sekilas luas. kayak nari. Ada juga memang yang pakai forward kayak saudara kita dengan aliran beksi. Itu keras itu. Kalau beksi iya. 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 Kalau di Rawa Belong ada beberapa atau semuanya cingkring? Kalau di situ memang basisnya cingkrik dan tempat lahirnya silat cingkrik. Oh. Kemudian berdatanganlah silat-silat lain kita terima. Karena itu saudara kita. Abang ngajar nih pukulan? Ya dulu, sekarang udah ada asisten. Oh, udah ada lagi. Iya. Jadi udah ada asisten pada ada lagi gitu ya. Jadi Ada terus lagi. ya generasinya nggak berhenti Tuh, tuh ya Bang. alhamdulillah. Asik banget nih Bang. Terus jadi kalau yang namanya kampung budaya, tadi kan Rabu malam, malam Rabu Sama malam malam Sabtu, habis Isya tuh. habis Isya main pukulan, Iya. cingkring. Nah terus kalau yang tadi itu ada Pak Kosidahan. Ngaji malam Kamis kalau ngajinya. Oh. Jadi ngaji, besoknya latihan silat, terus kapan kita latihan rebana, entah hadro, kosida, dan kapan kita latihan melenong, latihan palang pintu. Kebetulan kita agendakan jadwal latihannya Sabtu Minggu. Tapi masalahnya Sabtu Minggu banyak job kadang. Iya benar kan ya. Namanya juga hiburan ya. Iya. Ada panggilan kali ya. Ya Iya. kawinan ya apa gitu ya. Kawinan pakai palang pintu. Iya, kan benar gitu. tuh. Sekarang kan palang pintu bukan hanya kawinan aja, pembukaan peresmian kantor pakai palang pintu. Iya Penerimaan mahasiswa baru pakai palang pintu. betul. Jadi akhirnya latihannya ada yang rutin atau kalau cuma lagi ada job aja gitu Bang baru ikut. Kalau latihan tetap rutin, Oh. terutama kita harus ngaji silat, terus juga anak saya ngajar tari itu kebetulan. Nandak apa nih dia? Dia tariannya sekarang yang dipelajari nandak ganjen. Oh nandak ganjen. Iya. Ya ini salah satu juga tarian di Betawi ya Bang yang memang di pasangannya Bang kalau nggak salah ya. Nandak ganjen sendiri Hanya itu noni aja ya. karya Bang Atin ya. Iya betul, karyanya Bang Atin. Oh begitu jadinya. Nah kalau yang tadi ini kalau yang latihan rutin ini hanya warga Rawa Belong aja nih Bang. Apa kita ini nih yang warga-warga luar ini boleh ikutan gitu apa gimana? Dulunya memang saya agak idealis. Mm-mm. Saya kepengen anak Betawi asli Roblong. Waduh. Iya. Mm. Tapi lama kelamaan terkikis. Oh kalau begitu Betawi mana aja. Mm-mm. Yang penting Betawi. Mm-mm. Sedikit-sedikit terkikis. Oh kalau begitu orang di luar Betawi tapi yang cinta dengan budaya Betawi. Akhirnya kita buka. Nah diri. ikuti saya itu. Iya. Boleh dong ya saya ikutan. Boleh. Iya. Mau Jawa, Sunda, Batak ini, tapi kalau dia cinta dengan budaya Betawi, ayo sama-sama. Datang nih yang pada ikutan sekarang. Ah. Dari luar Rawa Belong pada datang nih Iya sekarang. datang. Iya. Yang paling jauh dari mana tuh mereka ikutan latihan? Kalau tempat tinggal ada yang dari Tangerang dan Depok. Jauh juga Iya. itu Bang kalau ke arah Rawa Belong loh. Tapi di luar etnis Betawi ada Padang, ada Hmm. Aceh, ikut gitu, Jawa. Jadi nggak cuma warga sekitar Rawa Belong aja sekarang. Jadi Iya. luar juga udah pada ikutan. Iya. Oh gitu. Iya sih Bang ya. Kan kalau tak kenal maka tak cinta. Iya. Gitu. Kalau kita kenal sama budaya Betawinya jadinya dia jatuh cinta. Dan gitu. jadi kita selalu nekanin kepada penduduk Jakarta yang notabene bukan asli Betawi. Mm-mm. Saya bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Jadi ente boleh orang dari mana aja luar Betawi tapi harus ada cinta dengan budaya Betawi. Bener tuh Bang. Oke. Nah ini kan tadi sempat saya ngomong dari awal ciri khasnya Rawa Belong tuh bukannya bunga gitu ya. Betul. Kalau selain bunga ada ciri khas lainnya lagi nggak Bang dari Rawa Belong? Asetnya silat cingkring. Nah itu tadi ya. Iya. Akhirnya di situ. Terus juga kita punya kuliner Betawi itu yang berjejer di pertigaan Roblong tuh nasi uduk. Oh. Kalau mau sore itu ada 10 kali tukang nasi uduk di situ. Kalau Lebaran, kalau bulan puasa aja. Atau Enggak, tiap hari. Oh, tiap hari aja. Boleh mampir ke Roblong di situ ada nasi uduk Bang Sobat Udi. budaya, kalau saya mah makanan kita datang dan nyamperin. Iya, terus juga ada budaya apa sih nganter bandeng pas saat Imlek. Nganter bandeng saat Imlek. Iya, jadi ke calon mertua kita itu kita anterin bandeng makin gede makin girang dia. Oh gitu. Kenapa bandeng ya Bang? Iya, jadi itulah yang simbolnya kali Bang. iya. Ya kalau orang Tionghoa itu kan sebagai tanda kasih sayang dia gitu. Nah kalau kita orang Betawi jadi bahan banyolan tuh. Kalau misalnya kebenaran dia Betawi Tenabang gitu. Ini kan Imlek, lu nggak lewat Roblong. Udah paham tuh. Karena harus lu beliin gue bandeng dong, gue mau pindang. Gitu.
Iya, bandengnya juga karena bandeng piaraan itu bersih dan terawat. Ada yang ukuran seperti kayak anak orok gede-gede. Iya, dari yang harganya yang 500, 600, 700 fantastis harganya. Gitu. Tapi laku terjual. Hanya ada di Roblong, Pasar Bandeng. Iya, pas saat Imlek. Tapi cuma pas Imlek aja. Iya. Kita kudu order dong, Bang. Iya. Oh, kita kehilangan 100 graman gitu kan. Oh gitu, baru tahu tuh Bang. Jadi di Rawabelong itu makanya pantas disebut kampung budaya. Iya. Ya makanannya, nasi uduk, si bandeng. Iya, pencak silatnya. Pencak silatnya budayanya tuh. Iya bunga, kan? pasar bunga terbesar di Asia. Itu dari awal sejarahnya juga ada itu ya Bang. Ada satu lagi. Apa itu Bang? Punya jawara pahlawan rakyat Betawi yang namanya si Pitung. Oh Pitung tuh di Rawabelong. Rawabelong. Bang, saya merinding, saya baru tahu. Makanya Abang bilangnya ini si Pitung kan ya? Iya. Pitung Rawabelong. Baru tahu Bang kalau si Pitung itu dari Rawabelong. Iya, asli Rawabelong. Terus kemudian di Marunda dia cuma singgah karena ada dua versi. Yang pertama si Pitung ditugaskan untuk menumpas antek-antek Belanda. Ki Sapiudin, saudagar ikan tuh dari Bugis, yang punya rumah di Marunda tuh rumah panggung. Yang kedua, Pitung sengaja disembunyikan di sana. Versi yang kedua tuh, Pitung udah lo aman di sini. Belanda kemarin susah harus naik gitu, gitu. Nah di situ juga ada masjid yang diikonin Masjid Pitung, karena Pitung pernah sholat di situ, tarekat di situ, namanya Masjid Al Alam di Marunda. Soalnya tokoh si Pitung yang kita dengar ini memang ada gitu ya, ada. Bukan legenda gitu istilahnya, emang beneran ada nih si tokoh Pitung itu. Betul. Dan dia ternyata aslinya dari Rawabelong. Rawabelong. Wah, ada turun-turunnya sama nggak tuh saktinya masih Pitung? Kan sakti kan ya kalau Pitung ya? Betul. Iya tuh dia jago tuh dia. Jadi, katanya kalau ditembak nggak kena gitu katanya zaman dulu tuh ya. Ya kalau zaman dulu kan kebutuhannya untuk melawan musuh penjajah. Jadi kan dia perlu juga menyiapkan diri ya. Kadang-kadang dia sampai nyari ilmunya misalnya ke Menes, daerah Kulon, Banten, ke Cirebon. Nah sementara kan Belanda lawannya ini kita senjata, bagaimana kan gitu. Akhirnya orang-orang yang berjuang itu artinya dia mengisilah dirinya untuk itu, kebutuhan itu. Ini sampai turun-turunannya masih ada Bang gitu. Sanak famili ada, Pitung belum sempat punya anak. Oh. Ya. Tapi sanak famili ada, makanya kalau ada istilah Betawi, ini masih keturunan Pitung bukan berarti bapak anak punya anak, gitu bapak ibu punya anak, tapi dia masih ada terahnya, darahnya Pitung. Oh gitu. Jadi masih turunan jagoan nih, masih turunan kiai nih kan istilah Betawi begitu. Iya. Wah seru juga, Bang. Ada kan Pitung ini legendaris banget ya, tokohnya ada. Nah itu ada nggak tuh di kampung budaya gitu ya? Mengangkat cerita-cerita perlawanannya si Pitung gitu ada nggak? Ada dulu pernah kita garap di Taman Mini ya waktu itu. Temanya titisan si Pitung. Artinya Pitung boleh mati tapi semangatnya tidak pernah mati. Mereka berjuang melawan kezaliman, penindasan dan menumpas adu domba gitu. Kalau sekarang hoak dah itu. Iya. Udah sih kita garap dulu pernah. Pernah angkat cerita. Kalau di Lenong ada juga nggak tuh Bang? Ada, cuma memang ada sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kalau saya dengar dari senior nih, Bang Haji Bolot atau Om Ali, hati-hati bawain cerita Pitung. Nggak sembarangan orang gitu. Karena ada yang nganggapnya itu sakral. Gitu. Karena saya pernah juga dulu waktu jadi peran si Pitung, waktu itu mohon maaf gubernurnya waktu zaman Pak Ahok ya, mainlah kita di Marunda. Saya udah bilang hati-hati bawain cerita Pitung. Ya mungkin ada yang nggak pas kali, saya Pitungnya belum keluar, yang kesurupan di sana sini. Akhirnya si Lenong berhenti, belum jalan ceritanya sudah berhenti baru setengah gitu. Saya gak heran ada apa dengan Pitung gitu ya. Tuh nyampe ke sini. Iya. Memang tokoh itu ya benar-benar kudu hati-hati juga ya Bang ya dalam mengangkatnya gitu ya. Iya, bahkan Pitung sendiri sebagai simbol semangat, simbol orang yang melawan ketidakadilan. Kan tokoh-tokoh politik juga kadang-kadang di saat pilkada pilpres nih Pitung. Iya kan gitu. Padahal di satu sisi Belanda bilang dia rampok. Iya.
itulah yang saya bilang propaganda Belanda. Dulu bilangnya kayak ala Robin Hood gitu ya, katanya ngerampok tapi buat masyarakat yang membutuhkan katanya gitu. Nah, Bang, kita balik lagi nih ke kampung Rawabelong, kampung budaya Rawabelong gitu ya. Nah, ini kan berarti kalau memang dia sampai disebut kampung budaya dengan semua kegiatannya dan penghidupannya di sana, berarti memiliki peran yang sangat besar juga dong dalam pelestarian budaya Betawi ya Bang? Oh iya jelas, artinya kontribusinya kepada bangsa jelas ya. Artinya dengan dia latihan silat, dia mengurangi dari tawuran. Betul Bang. Dari yang nongkrong kagak-kage kalau orang Betawi bilang. Kagak-kage. Ini Betawi enggak aja gitu kan, kage-kage. Iya kan, jadi mengurangi main handphone. Lo kan latihan silat 2 jam dia tinggalkan handphonenya. Besok ngaji dia tinggalkan handphonenya. Jadi kita membantu bagaimana lingkungan itu aman dan nyaman, tapi dalam konteks dia cinta dengan budayanya. Itu ada peranan cukup besar ya dalam membangun generasi mudanya juga. Betul. Kan ini juga selain dari ya bukan masalah olahraga aja berarti ya. Silat itu kan dianggapnya sebagai olahraga tradisional gitu ya Bang ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Warisan budaya. Tapi Cingkrik ini udah WBTB itu warisan budaya tak benda. Iya. Sudah ini ya, sudah masuk ya. UNESCO udah mengakui itu. Sudah ya. mengakui. Jadi negara tetangga nggak boleh ngambil. Karena udah diakui. Benar. Nah terus gini nih Bang, ini saya baca ini ada kerajinan tangan. Ya. Ada cendera mata yang menjadi khas dari Rawabelong. Kerajinan tangannya apa tuh? Iya karena Rawabelong identik dengan bunga tangan, segala macam rangkaian bunga. Itu rata-rata dasarnya atau yang ada di tempat-tempat di luar Rawabelong itu cikal bakalnya dari Rawabelong. Dan hebatnya orang Rawabelong itu tidak pakai ada kursus, dia otodidak. Bikin misalnya bunga ucapan selamat datang pada ini dia udah. Kalau Betawi bilang nggak ada merem dah bisa. Iya. Kalau orang kan pakai kursus itu yang saya salut sama orang-orang Betawi. Bahkan pernah dulu di Brunei sendiri ketika dia ingin dihias dengan bunga dia butuh orang Rawabelong asli Rawabelong gitu. Sampai diambil tuh. Iya. Nah, ini kalau kita bicara soal pelestarian budaya itu sebagai peranan dalam kampung budaya Rawabelong dalam pelestarian budaya Betawi kan suka ada apa itu namanya ya Bang? Semacam pro kontra lah, semacam nih ya, bukan apa saya tidak menemukan kata yang tepat. Sama urusan kemajuan teknologi gitu atau perkembangan zaman gitu. Kayak misalnya selera gitu. Kan kita berubah nih selera, style gaya gitu Bang. Misalkan gayanya jadi berubah nih gitu. Nah, ada juga yang pemikiran enggak boleh dong. Namanya begini ya kudu begini, namanya pakem gitu. Tapi ada juga pendapat yang merasa ya kalau kita tidak ngikutin perkembangan ya kita jadinya kuno nih gitu. Nanti kita dibilangnya kayak anak Betawi ketinggalan zaman gitu. Kalau menurut Abang gimana nih urusan Abang nih sebagai tokoh di kampung budaya Rawabelong? Ya memang kita harus ngikutin perkembangan zaman. Misalnya dulu ada gambang kromong. Itu kan klasik banget, musiknya juga tradisional banget. Begitu dimodernin ada bantu trompet, ada drum, itu kan jadi keren. Kalau istilah kesenian Jawanya campur sari. Betawi juga punya gambang kromong modern, bisa lagu pop, bisa lagu Betawi apalagi, bisa lagu misalnya Melayu. Soalnya kalau enggak dia akan terbatas pada lagu-lagu sayur aja gitu ya Bang. Note-nya kan cuma segitu. Lagu sayur, lagu dalam udah. Kemudian Benyamin Sueb mendobrak itu. Betul. Dengan lagu-lagu modern. Kompor meleduk, hujan gerimis. Itu pendobrakan dari almarhum Benyamin Sueb. Jadi Abang memang setuju ya bahwa biar bagaimanapun tetap harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Iya betul. Seperti gini misalnya, kalau kita mengemas lenong zaman dulu harus mulai habis isya rapinya sebelum subuh repot. Itu lenong apa gitu nonton sampai semalam suntuk. Makanya kita yang muda mengemas itu. Bagaimana lenong juga bisa dinikmati di mall dengan durasi yang misalnya 1 jam, 30 menit. Betul. Apalagi di TV misalnya dibatasi dengan durasi waktu. Iya benar. Itu
Itu satu. Kedua, bagaimana juga lenong ini mengedukasi. Ceritanya, kata-katanya, adab sopan santunnya itu yang kita ajarin di Sanggar Cibitung. Itu ya Bang, soalnya kadang nih Sobat Budaya pernah denger gak sih, kalau zaman dulu nih Bang, denger kata Betawi, pasti mikirnya gitu dah. Gimana tuh? Bercandaannya ranjang mulu gitu misalnya. Ternyata teliti punya teliti, kenapa bercandaannya sekitar itu? Karena katanya zaman dulu si lenong itu ditanggapnya buat acara nikahan gitu ya katanya Bang. Jadi konten-kontennya isinya adalah untuk rumah tangga gitu, bener gak sih Bang? Coba deh. Jadi kayak begini, kalau yang cerita realita sehari-hari itu dalam pertunjukan seni tradisional topeng Betawi. Kalau di lenong kan ada dua, lenong denes, lenong preman. Lenong preman ini dengan pakaian keseharian, sadaria, kebaya encim, noni dan sebagainya macam, itu menceritakan tentang kepahlawanan Betawi. Misalnya bercerita si Pitung, yang Jampang, Mire Mire dari Marunda, Entong Gendut dari Condet, Ayub dari Teluk Naga. Nah kemudian ada lenong Dinas. Dinas ini bahasanya Melayu tinggi. Kakanda Adinda. Ceritanya tentang kerajaan-kerajaan, ngambil ceritanya dari cerita 1001 Malam. Iya, jadi kalau ada improvisasi berkaitan dengan ranjang apa, itu lebih kepada improvisasi yang banyak dipertunjukkan dalam pertunjukan tradisional Betawi topeng Betawi. Topeng Betawi jarang fight-nya berantemnya, tapi kalau lenong wajib. Oh lenong harus ada. Iya, seperti kita nonton ketoprak misalnya. Itu kan ada berantem itu antara ini kelompok ini gitu. Itu salah satu pakem. Oh gitu. Nah pakem-pakem itu tetap harus dijalankan, namun dengan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya tadi urusan durasi gitu durasi. Jadi tetap bisa di perpendek lah istilahnya ya 1 jam, tapi pakem-pakem fightingnya tetap ada gitu ya Bang. Kira-kira itu harus wajib. Kan dulu juga pernah kita, mohon maaf, kita dihadapkan dengan terobosan baru lenong rumpi mungkin deh. Itu rame kan jadinya. Ketika TV sebuah tayangan yang mengedukasi untuk orang banyak, apakah lenong seperti ini? Padahal ada fakemnya. Padahal itu lebih enaknya sebenarnya komedi Betawi, udah gitu aja. Tapi kalau udah bicara lenong, bicara tradisi. Musiknya gambang kromong, harus ada jawaranya, pakaiannya. Oh gitu. Bang ada ininya kagak sih Bang? Buku panduannya gitu, atau ini kan soalnya turun temurun nih. Orang udah pada tahu semua kalau di kampung budaya. Ini kayak kita nih yang Sobat Budaya yang awam-awam begini kan kita baru tahu nih Bang. Kalau namanya lenong gitu kudu ada jawaranya, kudu ada fighting. Gitu tuh. Ada pesan moralnya. Ini walaupun mungkin yang pernah lihat di kampung kata-katanya terlalu ini gitu, vulgar atau jorok atau ini, karena itu tadi dia kan berpikir gue mau menghibur orang dari start mungkin habis isya sampai subuh supaya mereka juga tidak ngantuk, bubar gitu ya Bang ya. Kayak gitu. Tapi kan penonton dia kan bervariasi. Ada yang anak-anak, terus remaja, anak muda. Ketika ada kata-katanya yang nggak bijak kan masuk ke ini yang juga jadi PR buat kita. Nah kita dengan teman-teman Sanggar Cibitung, ayo kita kemas. Kapan nih para ustadz-ustadz yang demen lenong tapi dia tidak hadir karena di dalamnya ada kurang kata-kata kurang bijak, tapi mau nonton lenong kita, itu sampai begitu saya. Nah rencananya juga kita mau bikin lenong konsernya di kampus-kampus, biar kampus juga tahu nih, ini lo lenong tradisi, gitu. Jangan kita dihadapkan lenong entertain yang nunggu rating, ada sponsor tapi ada, mohon maaf dulu, ada lenong lenong rumpi, lenong bocah, apa-apa aja gitu. Kita miris sebagai seniman Betawi, ya Allah kok lenong diacak-acak. Iya. Kalau di TV kan yang penting rating bagus, sponsor banyak. Mau lenong itu nabrak-nabrak busway kayak nggak masalah. Tapi kita sebagai pelaku, ya Allah miris amat. Ini berarti yang ingin disampaikan sama Bang Bahtiar, mengikuti perkembangan zaman. Boleh juga mengikuti urusan perekonomian lah yang ada sponsor segala macam. Tapi yang diminta pakemnya. Jangan bilangin mau ceritanya kontekstual, misalnya kalau lenong preman lebih ngambil cerita tentang kepahlawanan rakyat Betawi, Pitung Jampang, bisa aja misalnya
si Mamat jagoan daerah Tamrin misalnya, daerah Pondok Indah, fiktif tapi tentang keheroan orang-orang Betawi, membela rakyat kecil, boleh itu dimodernin boleh. Datang anaknya dari luar negeri pulang jadi orang baik misalnya gitu, menumpas di situ. Kalau urusan Jawa kan kita mikirnya selalu urusannya silat gitu ya, main pukulan gitu. Ini kalau kita mau ngomongin soal heroik gitu nih, saat ini kan gini lah Bang, ada orang yang berinisiatif ngajak teman-teman sekampungnya ngebersihin sungai gitu. Itu bisa dianggap jadi salah satu cerita alternatif buat Lenong nggak Bang? Apa kudu yang namanya heroik tuh kudu berantem gitu Bang? Bisa aja di situ kan akan jadi konflik. Ketika ada warga yang sengaja membuang sampah, dibilangin deh anak muda yang suka bersih-bersih, kan jadinya fight tuh. Oh tetap aja ya, selipinnya tuh dikit-dikit ya, fightingnya. Karena di situ kan kita juga ingin menampilkan unsur seni bela dirinya. Indah, dikemasnya enak gitu. Iya benar. Oke, libatan dari masyarakat lokal nih Bang di Kampung Budaya Rawabelong ini sejauh apa sih Bang untuk mereka aktif? Maksud saya gini nih Bang, berkaitan dengan perkembangan zaman gitu ya. Mungkin ada yang udah pada nikah, ada yang ikut suaminya keluar, atau ada yang tugas malah keluar atau kemana gitu tuh Bang. Nah itu gimana tuh supaya mereka tetap bisa ngikutin aktivitas itu gitu, tradisi-tradisi itu. Memang kan kendalanya kita begitu, ketika mereka udah kerja sibuk dengan kerja, ketika dia udah menikah manajemen istri, suka bilang begini, lo pilih kesenian apa pilih gue? Aduh berat banget nih, ribet kan begitu. Kalau kesenian hanya selesai pensiunnya di kerjaan, pensiunnya pas nikah, nah sementara kita ciptakan terus regenerasi, cuma sayang kalau sampai di situ. Nah ini juga kita perlu support juga, dukungan dari masyarakat juga. Jadi kalau dulu ada istilah ijab kabul. Oh iya. Jadi kalau saya misalnya menaruh anak nih, Ustadz ajarin anak saya ngaji, kalau nakal seblet itu ijab kabul. Ini enggak, kadang-kadang ngaji ini anak siapa, dari mana itu orangnya, datang aja ngaji, datang aja latihan silat. Yang dia tahu yang penting gratis. Indonesia kalau udah bicara gratis kan nyerbu. Kemudian saya gratis gitu, ngaji gratis, kita panggil ustadznya, silat gratis, nari gratis, ini gratis. Siapa yang kasih uangnya? Anggaran tidak ada. Nah jadi gimana? Ya kan, terus donatur tidak ada, manajemen Allah udah. Oh gitu, Masya Allah. Iya kan, saya meyakini satu kebaikan, kata Ustadz 10 kebaikan menunggu. Kan macam-macam tuh rezekinya, rezeki sehat, rezeki orang bawain rezeki berupa uang. Nah itu, nah itu yang saya yakinin dari tahun 95 sampai sekarang tetap berjalan. Saya selalu bilang sama adik-adik yang kita ajarin, kalau kita mau dihargai orang, kalau kita mau dilihat orang, tunjukin dengan karya dan prestasi. Udah dilihat orang. Biarlah nggak muat selemari serumah bahkan, karena karya dan prestasi, bukan kita beli di Senen. Nah saya demen ngajarinnya anaknya dari kecil-kecil. Iya. Kecil. Kalau udah remaja mah kadang-kadang kuping masukannya keluar sini Bang. Habis kita ajarin, kita isi kupingnya, nasihat begini isi pelan-pelan. Alhamdulillah. Berarti apa yang tadi Abang sampaikan bukan berarti tanpa kendala ya Bang ya? Ya ada kendala. Iya, kalau rata-rata sebuah perkumpulan kendala klasiknya adalah dana. Betul. Aduh, gue mau bergerak ini harus ada duit, sementara donatur tidak ada. Beda dengan sepak bola, gue nyumbang sepatu, gue nyumbang baju bola, atau grup orkes dangdut. Kan biduan gue siapin nih, tapi kalau kesenian Betawi Masya Allah luar biasa. Kita tersiok-siok. Kalau boleh saya sedikit curhat, kita nggak ngiri, kita nggak rasis. Orang Sunda punya gedung kesenian di tanah Betawi, namanya Miss Cici di Cempaka Putih. Menonton wayang golek apa nyaman seperti nonton di bioskop. Orang Jawa punya wayang orang Barata di Senen. Duduk ketoprak tampil di situ, insya Allah Lenong enggak, padahal di tanah Betawi. Nah pertanyaannya,
ada nggak gedung kesenian Betawi yang khusus menampilkan produk tradisional Betawi seperti itu? Tapi kalau masih support dari ini sudah ada di Setu Babakan bukan Bang? Itu bukan gedung kesenian. Oh. Itu main di arena, begitu hujan bubar. Jam 12 siang kita kayak ikan tembang dijemur. Bener juga ya Bang ya. Di situ belum ada gedungnya. Nah itu kita pengen kayak gedung kesenian Jakarta misalnya yang di Pasar Baru. Kan enak. Orang Betawi nonton lenong yang biasanya, mohon maaf, kalau sekarang hajatan dia tampil di kebun lagi enak-enak nih nonton lenong kan gitu. Hujan bubar. Udah gatel-gatel, ada rumput dan segala macam. Saking hausnya dengan hiburan mereka nonton jauh-jauh. Itu satu. Kedua, nggak ada stasiun TV yang mempunyai kebijakan apakah istilahnya otonomi daerah yang menampilkan produk budaya Betawi tanpa melihat rating dan sponsor. Terserah ada mau tayangin sebelum subuh kayak habis subuh. Orang haus akan hiburan. Selama ini orang tahu wayang kulit, wayang golek itu punya Sunda dan Jawa, Betawi punya. Latihan melulu, perangnya enggak. Akhirnya wayangnya dimakan rayap, gendangnya pada ngebul. Bagaimana? Tuh. Kemudian kita punya hampir 100 lebih aliran silat main pukulan Betawi. Salah satunya cingkrik. Ada beci, siliwat, trok-tok, sabenis, bandol dan sebagainya. Tapi kita nggak punya padepokan khusus. Coba tunjukin ke kita. Ada tuh di Taman Mini, lihat aja di sana, itu khusus FC. Bentuknya seperti apa? Iya, kan di sana ada merpati putih, Setiahati, tapak suci. Jadi silat untuk Nusantara. Kita pengen nih aset kita nih. Di tiap wilayah ada kan enak, kita bisa berekspresi di situ. Kita bisa berkarya lebih ini lagi. Nah selama ini teman-teman pelaku seni ini masing-masing gerilya dia di bawah tanah. Artinya kalau di Bandung ya banting di aspal, kalau memangnya aspal tanah ya tanah gitu udah. Saking cintanya dengan budayanya mereka bergerak tanpa donatur, tanpa ada bosnya, tanpa juga ada anggaran. Gitu ya Bang. Wah ini asik juga nih Sobat Budaya, kita udah dengerin langsung nih dari curhatan ini, mau benar-benar ya curhatan ini. Semoga juga karena ini juga namanya juga podcast budaya nih Bang, kan dari supportnya dari Provinsi Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini adalah juga usaha kita dalam melestarikan budaya ini juga tentu saja pasti disupport sama provinsi. Mudah-mudahan. Divisi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Itu ya Bang. Bang nanti kapan kita ngobrol lagi, boleh nggak kita main ke sana ya Bang? Boleh, dengan senang hati. Kita turun dulu nih, ini tok-tok dulu Assalamualaikum, mau mampir nih main gitu, boleh ya Bang? Boleh gitu ya. Kita siapin biar peletok, ya kan? Betul. Ada selendang maya. Itu udah nasi urut tadi di perempatan. Iya tuh, pertigaan Roblong. Tinggal pilih nasi uduk Bang Udin, Bang Nuri, Bang Sahal, ada Bang Uwan, ada bang-bang lain. Asal jangan ya Bang. Jangan ada deh Bang. Sehat-sehat ya Bang. Salam buat teman-teman para pelaku seni budaya Betawi di sana. Mudah-mudahan tetap semangat gitu ya. Nanti juga kan kita Jakarta akan kembali menjadi kota apa tuh namanya istilahnya tuh, kota budaya ya, apa kota kanak-kanak. Ibu kotanya udah mulai pindah. Jadi nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bang ya. Boleh. Iya. Makasih banyak ya Bang. Boleh saya tutup dengan pantun? Harus ini mah bukan pakem, tapi kalau kagak ada kagak afdol. Iya, silakan Bang. Dari Ciawi ke Cabang Bungin. Cakep. Ke Cipete lewat Semanggi. Artinya Bang, seni budaya Betawi kudu kita kembangin. Kalau bukan kita siapa lagi? Mantap. Terima kasih Sobat Budaya untuk mengikuti episode kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tentu saja kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Kami pamit dulu. Sampai jumpa. Dadah Bang.